Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat honorer di tanah air, kembali bersama Independent Channel yang memberikan informasi terkini tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terbitnya Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang Juknis, pengelolaan BOS reguler, yang telah diundangkan pada tanggal 16 Februari tahun 2021. Nah, bagaimana isi Permendikbud tentang Juknis BOS terbaru di tahun 2021 itu? Mari kita simak bersama. Di bab 5, komponen penggunaan dana BOS reguler, di pasal 12 ayat 1, sekolah menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen yaitu diantaranya A sampai I. Kita bahas di sini tentang pembayaran honor, yaitu di huruf I. Bagaimana pembayaran honor menurut Juknis BOS terbaru ini? Dijelaskan di pasal 13 ayat 1, pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf I, maksudnya yaitu pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Ayat 2 dijelaskan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada guru dengan persyaratan, maksudnya kepada GTT. A. Berstatus bukan aparatur sipil negara non-ASN. B. Tercatat pada Dapodik. C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK. D. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini dijelaskan di pasal 13 ayat 2 bahwa ini berlaku waktu normal. Maksudnya ini dalam keadaan normal, karena dijelaskan di ayat 3-nya persentase pembayaran honor paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Nah, sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19. Di dalamnya artinya kita masuk dalam penjelasan pasal 13 ayat 4 terkait honor. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maksudnya pada penetapan status bencana alam dan non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, maka persyaratan yang diberikan kepada guru yaitu A. Berstatus bukan aparatur sipil negara non-ASN. B. Tercatat pada Dapodik. C. Belum mendapatkan tunjangan profesi. Dan D. Melaksanakan proses pelajaran secara tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Artinya ada perbedaan bahwa NUPTK pada masa normal itu diperlukan, sedangkan waktu masa penetapan status bencana NUPTK diganti dengan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang dijelaskan untuk pembayaran honor kepada guru tidak tetap atau guru honorer. Nah, bagaimana
dengan honor yang akan diberikan kepada tenaga kependidikan dijelaskan di pasal 14 ayat 1 dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 terdapat sisa dana. Pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Ayat 2, tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus bukan aparatur sipil negara, artinya non-ASN. B. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Nah, ini yang penting bahwa harus ada penugasan dari kepala sekolah ya, atau surat keputusan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab PTT atau tenaga kependidikan. Nah, jika mereka bukan ASN dan mempunyai surat penugasan dan surat keputusan dari kepala sekolah, maka berhak dihonor menurut Juknisbos terbaru. Selanjutnya, ini ada korelasinya dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berkenaan dengan honor, dijelaskan di pasal 2 ayat 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan A. Hukum, B. Profesi, C. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan D. Hak atas kekayaan intelektual. Nah, terkait dengan gaji itu masuk dalam perlindungan profesi. Dijelaskan di ayat 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B mencakup perlindungan terhadap A. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, B. Pemberian imbalan yang tidak wajar. Bagaimana indikator imbalan yang wajar? Apakah harus sesuai UMK? Bila berbicara dana BOS, maka ditentukan oleh banyaknya jumlah murid. Tambah banyak jumlah murid atau siswanya, maka dana BOS akan semakin bertambah. Dalam Juknis terbaru nomor 6 tahun 2021, ada kenaikan jumlah yang diterima setiap siswa, baik di lembaga SD, SMP maupun SMA. Pada prinsipnya dana BOS naik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kenaikan dana BOS yang dimulai pada tahun 2020 dan tahun 2021 juga diimbangi oleh kenaikan honor atau gaji untuk GTT atau PTT? Seharusnya gaji honorer juga dinaikkan bertahap menuju UMK sesuai kemampuan dana BOS di masing-masing lembaga. Jangan sampai ada penurunan atau sampai tidak digaji dengan alasan pandemi COVID-19, sedangkan dana BOS per siswa naik. Seharusnya pemerintah melalui Permendikbud nomor 6 tahun 2021 juga mengatur tentang standarisasi gaji bagi GTT atau PTT. Berapa seharusnya gaji atau honor yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pemerintah daerah juga menetapkan lewat perda tentang penyelenggaraan pendidikan yang juga mengatur tentang standarisasi gaji
atau honor untuk GTT dan PTT. Jika ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Permendikbud, Juknisbos, dan pemerintah daerah lewat Perda, maka persoalan atau tafsir tentang berapa layaknya gaji untuk GTT atau PTT akan terselesaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.